ada hubungannya antara Cn dengan Sn. Ya. C1X sama dengan 1, S1X sama dengan X. Jadi kalau kita punya barisan fungsi Cn dengan Sn, itu C1-nya didefinisikan sama dengan 1, C1X-nya, sedangkan S1X-nya didefinisikan sama dengan X. Ya. Kemudian Sn itu sama dengan integral dari 0 sampai X Cn. Sedangkan Cn plus 1 itu didefinisikan sebagai... Ibu belum share screen-nya ya, Bu ya? Ya, saya belum share screen memang. Oh, oke. Oke, perlu saya share screen bentar ya. Terima kasih, Bu. Bentar, saya share screen. Udah kelihatan belum? Sudah, Bu. Udah, oke. Jadi di sini antara fungsi C dengan fungsi deret Cn dengan Sn itu saling terkait ya. Jadi kalau saya punya bukan deret, barisan. Di sini saya gambarkan, jadi C nanti kalau saya punya barisan C itu C1 sama dengan 1. Berarti mulai dari ini C1 nih. Ya, ini mulai C1. C2 itu sama dengan integral dari 0 sampai X. Berarti kalau saya gambar dulu yang C dulu ya. Yang S dulu, sorry. Ini S. S itu ini S1. Ini S1 X. Ini C1 X. Gitu. Nah, dari dari C1 saya punya S1, S2, sorry. Dari S1 saya punya C1, sorry. Dari S1 saya punya C1. C1 definisikan ini. C2. Ya. C2 itu sama dengan 1 minus integral 0 sampai X S NT. Berarti ini T dt. Ya. Sama dengan 1 min apa? Setengah X kuadrat. Ya. Dari C2 saya punya S2 dengan ini. Ya. S2X itu adalah integral dari 0 sampai X 1 min setengah T kuadrat dt. Dan seterusnya. Dari S2 saya punya C3, dari C3 saya punya S3 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini saling terkait antara S dengan C. Nah, kalau kita perhatikan Cn nanti akan membentuk deret nih. Cn plus 1 nih. Ya. Kemudian Sn plus 1-nya juga akan membentuk deret. Ya. Ini Cn plus 1, ini Sn plus 1. Nah, kemudian antara di deret C ini, Cn, itu bisa dibuktikan bahwa C itu Cauchy.
ya. Ini kan menunjukkan dia Cauchy, ya. Kalau dia Cauchy, karena ini konvergennya ke 0 ya. Ini konvergennya ke 0, maka ini Cn itu Cauchy. Kalau Cauchy maka konvergen. Ya. Konvergen uniform pada interval min A sampai A. Nah, sekarang konvergennya ke X. Benar nggak konvergennya ke Cx? Gitu. Nah, sekarang kita memperlihatkan juga Sn itu Cauchy. Ini Sn Cauchy. Ini dari sini Sn Cauchy, dari Cauchy maka konvergen. Karena konvergennya pada interval tutup minus A sampai A, maka ini uniform. Ya. Konvergen uniform. Karena pada interval tutup. Nah, baru karena konvergen uniform kita bisa menentukan dia konvergen kemana. Ternyata nanti dari sini Sn konvergen ke S, gitu ya. Prosedur yang dilakukan di penelitian ini seperti ini. Jadi nanti ini konvergennya ke Cn konvergen ke C. Nah, sebenarnya tidak di state bahwa di sini cosinus atau sinus ya, antara C dengan S. Tapi yang memenuhi C itu cos, yang S itu yang sin. Nah, sekarang coba saya mau kalian menuliskan secara eksplisit dapat ininya dapat dari mana nih. Nah, tadi alurnya saya sudah gambarkan itu ya. Nah, silakan di kotret dulu, dicari-cari dulu bahwa Cn plus satunya bentuknya deretnya ini. Ini Sn plus 1 ini. Silakan. 15 menit ya. Dapat pasti tuh.
Baik, siapa yang akan menjelaskan deret SN dengan deret CN? Silakan, Ibu, Bapak. Silakan. Siapa yang mau ini presentasi? Saudara Erni? Halo Erni. Ya, Bu. Oh, ya silakan. Halo, Bu. Iya. Itu yang untuk deret CN tambah 1 X-nya kita membuktikan Kan tadi supaya C1-nya sudah saya jelaskan. C1 dapat C1 dapat dari mana? Kemudian dari C1 dapat S2. Ya nggak? iya. Tadi kan saya sudah menjelaskan. Cuman saya ingin
Anda mempresentasikan secara eksplisit tuh. Habis dari C1 dapat C2, kemudian dapat S2 dapat C3 gitu. Silakan. Iya Bu, sebentar ya Bu. Ya. Di ruang tamu.
Halo Bu, kalau seperti ini bisa nggak Bu? Coba di-share. Ya, Mana tadi si ini Erni? iya Bu, bentar ya Bu.
Hello. Sudah kelihatan belum, Bu? Belum. Belum ya, Bu. Bentar ya, Bu. Kalau yang ini, Bu. Itu dapat dari mana FA sama dengan C0, F aksen A sama dengan C1 dapat dari mana itu? Dari mana Erni? Pemisahan, Bu. Pemisahan. Kan C-nya udah dimisalkan. Pakai yang dimisalkan di bukti saja. Ikuti yang saya jelaskan tadi loh. Kalau itu kan Anda mendefinisikan lagi. Ikutin yang ada di buku aja. Iya, Bu. Bentar, Bu.
Mungkin yang lain ada yang mau bantu? Bu Tuti? Maaf Bu, Bu, saya Nazira Bu, mau bantu. Silakan. Sebentar ya Bu, saya share screen. Jamboardnya kelihatan nggak di situ? Apa sudah terlihat Bu? udah Halo? screening udah kelihatan. Kalau tulisan itunya, Jamboardnya udah ada ya? Jam boardnya nggak kelihatan. Jamboardnya belum ada ya? Sebentar ya. Ini share-nya gimana ya? Saya kurang itu. Bentar. Saya ulang dulu. Kalau ini sudah terlihat. Sudah, Kak. Oke. Ini belum saya selesaiin sih, cuman ya semoga saya bisa nyelesainnya. Nah kan tadi katanya C1X itu kan 1, S2 itu
S2, S1 ya. Sorry, ini maksudnya S1. Nanti ini S1. Nah, terus kan berarti kalau C2 tadi kan 1 min X 0 pakai TDT ya. Terus berarti nanti T-nya masukin nilai 0 sampai X. Jadi bentuk hasil akhirnya berarti kan 1 min X kuadrat plus 2. Itu kan, ini X ya. Terus berarti itu juga bisa kita tulis 1 min X kuadrat per 2 faktorial. Maaf ya kalau berisik, itu tetangga saya lagi renovasi rumah. Lalu kalau S2-nya berarti adalah nilai dari si C2 tadi kan diintegralin. Berarti X 0 terus 1 min T kuadrat per 2 faktorial dt. Kemudian ini nanti hasil akhirnya jadinya X min X pangkat 3 per 3 faktorial. Begitu. Nah, lalu kita mau bikin C3. C3X berarti sama dengan 1 dikurang integral 0 sampai X dari nilai yang ini, dari si F3 itu. Jadi nanti T min T pangkat 3 per 3 faktorial lalu dikali dt. Nanti ini hasil akhirnya jadinya 1 minus X pangkat 2 per 2 terus ditambah sama X pangkat 4 per 4 faktorial. Lalu bentar ya, ini tiba-tiba nggak bisa dituin. Pencet ke atas tuh Mbak, yang di atas tuh angka 1 itu. Ke kanan biar buka halaman berikutnya. Iya, sebentar. Ininya karena tadi saya lowbat baterainya jadi nggak itu dia. Jembotnya nggak kebuka. Saya ituin dulu ya. Saya berhentiin dulu deh. Udah hilang ya share screen-nya? Udah. Yang tadi. Ya. Oke. Saya buat yang baru. Oke. Nanti saya lanjutin dari yang tadi. Karena itunya nggak mau.
muncul T-nya. Oke. Ya, saya share screen. Oke. Tadi kan udah ya 1 min X pangkat 2 per 2 ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial. Ini saya pindahin ke slide selanjutnya. Lalu berarti tadi itu kan bukan S3 ya. Berarti tadi C3, sekarang cari S3. Cari S3 itu, berarti sama dengan integral dari 0 sampai X itu dari si C3 itu kan. Nah, si C3 tadi kan udah didapat 1 minus X pangkat 2 per 2, lalu ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial. Ini ya harusnya. Sorry. Ntar ini jadi DT. Oke, ini harusnya saya DT. Nah, sesudah itu ini nanti hasil akhirnya berarti X minus X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X 4 per 4 faktorial. Lalu kita bisa bikin si Cn plus 1 itu jadi rumusan akhirnya. Cn plus 1-nya jadinya dari yang nilai Cn tadi itu yang terakhir C3 itu masukin nilainya berarti X min X pangkat 3 bukan X ya, ini masih S3, sorry, 1 bukan. Ya, berarti Cnx ya ini sama dengan 1 ditambah 1 dikurang 1 dikurang X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial. Nah, ini nanti jadinya supaya sesuai sama ini kita bisa bilang kalau dia min 1 pangkat N X pangkat 2N per 2N faktorial gitu. Nah, untuk yang S N plus 1 X itu diambil dari nilai ini
Jadi si X dikurang X pangkat 3/3 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial. Terus jadi bentuk rumusannya kita bisa bilang dia minus 1 pangkat N dikali 2 dikali 2 bukan dikali X dikali X pangkatnya 2N sampai ya ini 2N per 2N faktorial kayak gini. Sudah, Bu? Ya, betul. Ya, jadi menentukan ininya berdasarkan yang di bukti tadi gitu. Terima kasih Nazira. Sama-sama, Bu. Ini saya akhiri ya share screen-nya. Ya, terima kasih. Oke, kita lanjutkan ya. Saya share lagi. Oke, jadi ini tadi dapatnya dari ini sudah ya, CN plus 1, SN plus 1 ini tadi sudah dijelaskan oleh Nazira. Nah, sehingga kalau kalian bisa memperhatikan deret yang di sini, bukan deret, sorry, rumus deretnya yang ini. Ya. Di sini kan kita punya SN aksen sama dengan CN aksen. Kemudian CN plus 1 aksen sama dengan minus SN. Gitu ya. Sehingga berdasarkan ini, karena dia konvergen uniform, maka C aksen X itu sama dengan limit CN aksen X. Ini sama dengan limit dari minus SN min 1X itu sama dengan minus SX. Ya. Jadi sifat yang ada pada teorema-teorema konklusi yang ada pada teorema itu sudah terbukti dari sini ya. Dari ada beberapa sifat dari C dengan S yang dibuktikan di sini ya. C aksen X sama dengan minus SX, X aksen X sama dengan CX gitu. Turunan kedua dari X sama dengan minus CX. Turunan kedua dari S sama dengan minus SX. Kemudian ini juga sudah ditunjukkan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat teorema akibat. Berdasarkan teorema 841, maka kita punya C aksen X sama dengan minus SX dan S aksen X sama dengan CX. Ya, ini sifat dari C dengan S. Kemudian sifat yang berikutnya adalah CX kuadrat ditambah SX kuadrat sama dengan 1. Ya. Kemudian 844
fungsi C dengan S yang memenuhi sifat 1 dan 2 pada teorema 841 adalah fungsinya adalah tunggal. Jadi unik di sini tunggal ya. Unik di sini maknanya tunggal. Sebenarnya kalau untuk menunjukkan tunggalnya ya karena dia fungsinya itu atau menunjukkannya begini. Andaikan ada 2 gitu ya. Andaikan ada C1, C2 yang memenuhi sifat-sifat yang tadi, maka C1 sama dengan C2 gitu. Nah, ini dibuktikan di sini. Jadi di sini dimisalkan ada C1 dan C2 itu 2 fungsi yang memenuhi syarat-syarat yang tadi ya. Kemudian ada D itu didefinisikan sama dengan C1 min C2. T itu sama dengan S1 min S2 dan ini sama dengan C2 aksen dikurangi C1 aksen. Masing-masing itu kontinu pada interval IX gitu ya. Nah, D itu bentuknya seperti ini. Ya. DX itu sama dengan C1X dikurangi C2X. Jadi D0 ditambah D aksen 0 dan seterusnya. Nah, di sini D di sini sama dengan DX sama dengan K harga mutlak X pangkat N dibagi N faktorial. Nah, kenapa DX-nya kurang dari itu? Kenapa? Saya tanya nih. Kenapa? Ada yang bisa menjelaskan? Ini pakai teorema ini ya, teorema. Ini adalah aproksimasi DX-nya itu kan aproksimasi dari deret ini kan ya. Deret ini dan ini itu sama dengan D pangkat N Cn per N faktorial X pangkat N. Itu. Nah, harga mutlak ini akan sama dengan harga mutlak ini. Ya. Sedangkan DNCN itu ini adalah konstanta. Ya. Berarti DX itu kurang dari konstanta, ini kurang dari suatu nilai, ini kan nilai tertentu ya. Kemudian X pangkat N per N faktorial. Sedangkan kita tahu bahwa X pangkat N per N faktorial itu nilainya sama dengan 0. Kenapa nilainya sama dengan 0? Kenapa ini sama dengan 0? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa limit X pangkat N, harga mutlak X pangkat N per N sama dengan 0 limitnya? Yang ini kenapa 0? Ada yang bisa menjelaskan kenapa 0? Nanti dilihat lagi ya, deret ya, di deret ya. Kenapa itu sama dengan 0 deret itu? Nah, kemudian
fungsi yang tadi yang kita definisikan berdasarkan teorema yang tadi kan fungsinya unik. Unik berarti kita bisa memberikan apa ya? Mendefinisikan fungsi C dengan fungsi S itu secara baik karena kalau di bahasa Inggrisnya itu biasanya well defined gitu ya. Definisinya well defined. Karena kita bisa mengatakan bahwa itu fungsi gitu. Nah, fungsi yang ini kita sebut dengan cosinus. Fungsi cosinus yang ini adalah fungsi sin. Ya, S itu fungsi sin, C itu fungsi cos. Ya. Pendefinisiannya berdasarkan sifat yang ada di atas, gitu. Nah, apa yang kalian ajarkan, Bapak Ibu ajarkan di sekolah, itu pendekatan yang paling sederhana ya, dari sin dan cos ketika menggunakan segitiga. Ya, itu kasus khusus ketika kita hanya mendefinisikan pada X-nya itu berupa sebenarnya X-nya itu berupa ini ya, X-nya berupa bilangan real, tapi bilangan real antara 0 sampai setengah pi, ya, 0 sampai setengah pi. Dan bilangan-bilangan itu bisa dikonversi dalam bentuk sudut. Nanti gimana konversinya, Anda bisa lihat kembali bagaimana kita menyamakan sudut dengan bilangan real. Nah, kemudian berikutnya, ini ada beberapa teorema yang terkait, yang ini nanti banyak digunakan pada saat kita membahas di teorema Apet ya. Di sini kalau nggak salah, ini yang digunakan di sini. Nah, ketaksamaan di 848 ini banyak digunakan untuk kita menggunakan ini pada saat kita mencari limit dari fungsi trigonometri. Ya, kita menggunakan ketaksamaan ini untuk mempermudah ketika kita menghitung limit sin X per X itu nilainya berapa, atau cos X 1 min cos X per X dan seterusnya, gitu ya. Nah, untuk yang ini saya nggak akan bahas detail. Yang dari sin ini beberapa teorema ini yang terkait 846 sama 847 dan 8849 ya. Nanti Bapak Ibu tolong ini kembali sampai 8411 ya. Nah, dibaca kembali, minggu depan kita lanjutkan. Cuman pertemuan kita kan masih banyak ya. Ini pertemuan ke-11 ya. Betul, Bu Tuti? Iya, Ya, betul. pertemuan ke-11 ya. Iya, betul. Oke, ujian itu terakhir tanggal 2. Kalau dari jadwal ujian ya. Jadwal ujian sesuai kalender itu terakhir tanggal 2. Nah, nanti mungkin saya coba bikin video dulu untuk menjelaskan beberapa materi ini, materi yang lain. Kita kuliah lagi minggu depan, itu tanggal 23 ya. Betul, Bu. Tanggal 23 kuliah, tanggal 30 kuliah. Aduh, mepet tapi. Mungkin minggu depan kita, atau minggu ini kita kuliah tapi saya asinkronus aja ya. Nggak apa-apa ya, saya menjelaskan beberapa materi, nanti saya kirim videonya aja. Boleh begitu?
Bagaimana Baik, Bu. teman-teman? Boleh, Bu. Oke, Boleh, nanti Baik, saya, Bu. Baik, Bu. saya menjelaskan materi, saya kirim videonya saja. Ya, Ya, baik, Baik, Bu. Bu. Baik, kayaknya Bu. saya juga lumayan padat, banyak workshop. Workshop minggu ini sama minggu depan saya workshop. Tapi kalau tanggal 23 kita masuk. Tanggal 23 nilai itu terakhir masuk, benar. Kalau misalkan nilai masih agak longgar, kita bisa ujiannya di tanggal 7 ya. Tanggal 7 hari Rabu 7 Juli, bentar. Nilai terakhir masuk tanggal ujiannya sampai dari mulai tanggal 5, sorry. Tanggal 5 baru ujian ya, 5 Juli sampai 16 Juli. Jadi kita masih bisa kuliah tanggal 23 sama tinggal tanggal 30 ya. Nanti saya kasih seling kalau sekarang 11 berarti kurang 4 ya. Saya selingi 2 video di situ. Oke? Nanti kita ujian di tanggal 7. Atau ujiannya mau tanggal 14. Kalau nggak ujiannya tanggal 14 saja ya, 14 Juli ya. Bagaimana teman-teman? Ujian tanggal 14 Juli bagaimana? Boleh, Bu. Oke. Bu. Jam sesuai dengan jam kuliah ya. Siap, Bu, insya Allah. Baik, oke. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima Ya. kasih banyak, Ibu.